Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Sore Selamat Pak. sore, Pak. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak, baik. Sebelum kita mulai konseling kelompok pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Udah mulai. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini Bapak senang sekali bertemu teman-teman semua. Hari ini pada lengkap semua ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, teman-teman, Bapak sangat mengapresiasi kehadiran dan semangat teman-teman di sini. Nah, sebetulnya kehadiran dan semangat itulah kekuatan bagi kita bersama. Oke, minggu lalu kita sudah berkenalan ya dengan teman-teman semua, yaitu menyebutkan nama lalu menyampaikan permasalahan kapan tidak menyukai matematika. Dan kita juga sudah menyepakati terkait aturan-aturan yang kita menyepakati terkait aturan dalam berlangsungnya konseling kelompok ini beberapa minggu yang akan datang. Nah, pada sesi kali ini kita akan fokus dan lebih mendalami lagi terkait kesulitan memahami dan kurang percaya diri dan adanya tekanan yang teman-teman alami dalam sulitnya mempelajari matematika. Nanti teman-teman bisa saling menanggapi atau memberikan masukan, tentunya memberikan masukan yang membangun ya, jangan yang menghakimi, begitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua ya? Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi saya, Pak, saya ada pertanyaan. Jadi saya itu kesulitan memahami konsep dasar matematika, terutama aljabar dan persamaan kuadrat, Pak. Dan saya juga hanya menghafal rumus tanpa tahu cara menggunakannya. Saya juga takut bertanya ke guru karena takut diejek teman-teman, Pak. Oke, baik, itu perasaan yang wajar, Riko. Kamu merasa ada tekanan sosial yang membuatmu enggan bertanya? Mungkin ada yang pernah merasakan hal serupa? Saya, Pak. Saya juga punya rasa takut ketika bertanya, apalagi kalau sampai diketawain atau diejek. Pak. Iya, Pak, saya juga sama kayak Eriko. Aku yakin beberapa dari kita juga takut buat ngungkapin pendapat kan. Oke, baik, saya bisa memahami perasaan kalian. Masalah itu ada di ketakutan untuk bertanya. Bagaimana dengan yang lain? Alsia, bagaimana pendapatmu? Mungkin saya berbeda, Pak, dari Riko, Vivi, dan Divana, karena saya memiliki permasalahan yang berbeda. Permasalahan apa itu? Saya sebenarnya paham matematika kalau saya mau berlatih, tapi saya cepat bosan, Pak. Kadang saya menunda belajar sampai menjelang ulangan dan akhirnya malah menjadi stres sendiri. Aisyah, kalau menurutku kamu hampir mirip sama kayak aku sih. Aku tuh bosenan malah. Jadi aku bingung juga buat pilih cara belajar yang efektif buat aku. Aku udah beberapa kali coba belajar, tapi tetap aja juga nggak paham gitu sih. Oke, baik, terima kasih Alsia dan Arca. Kalian berdua punya potensi yang besar dalam belajar matematika. Hanya saja perlu menemukan strategi yang sesuai. Kalian bisa saling bertukar pengalaman dan mencoba metode baru bersama. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya itu sangat baik, Pak, kalau bisa bertukar pengalaman dengan Alja, Pak. Saya juga setuju, Pak, sama Alsia. Bisa tukar pengalaman pakai metode baru. Baik, terima kasih. Jika begitu, mungkin menurut pendapat Pandu, apakah ada yang sama dari teman-teman yang lain? Baik, Pak, pendapat saya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Tapi saya lebih merasa saya itu dipaksa untuk mendapatkan nilai matematika itu lebih tinggi dari teman-teman di kelas. Dan saya merasa saya itu jadi seperti ditekan keluarga, Pak, karena saya selalu mendapatkan nilai yang rendah. Kalau menurutku, kamu itu tidak harus langsung jago dalam matematika untuk membuktikan bahwa kamu itu berusaha. Mungkin kamu bisa coba menjelaskan ke orang tuamu dengan cara yang lebih tenang.
Katakan, kalau kamu memang ingin belajar, tapi kamu butuh dukungan mereka, bukan tekanan. Aku yakin kalau mereka melihat kamu benar-benar mencoba, mereka akan lebih mengerti. Aku setuju dengan Vivi. Tekanan memang bisa membuat kita semakin sulit belajar, apalagi kalau kita sudah merasa takut gagal sebelum mencoba. Aku juga sering menunda belajar karena cepat bosan, tapi aku sadar kalau aku nggak mulai, aku akan semakin tertinggal. Mungkin kamu bisa mulai dengan langkah kecil, misalnya belajar sedikit demi sedikit tanpa memikirkan hasil akhirnya dulu, seperti yang Vivi bilang. Aku juga setuju dengan Vivi sama Alsa. Mungkin kamu harus membuktikan dulu bahwa kamu itu berusaha sudah mempelajari matematika dan juga bisa coba menjelaskan ke orang tuamu dengan cara yang lebih tenang. Kalau menurutku saran dari Vivi dan Asya tuh sangat bagus. Kamu nggak harus langsung jago dalam matematika. Yang penting adalah menunjukkan bahwa kamu sedang berusaha. Aku paham kalau bicara dengan orang tua itu tidak mudah, tapi kalau kamu bisa menjelaskan perasaanmu dengan cara yang lebih tenang, mereka pasti akan lebih mendengar. Aku juga setuju sama kalian semua. Pandu, menurutku yang paling penting adalah kamu tetap fokus sama proses belajarmu sendiri, bukan cuma tekanan dari orang tua aja sih. Aku paham kalau tuntutan itu bisa buat kamu merasa terbebani, tapi kalau kamu bisa menemukan cara belajar yang cocok buat kamu, mungkin matematika tidak akan terasa seberat itu. Aku sendiri juga masih kesulitan kok nemuin metode belajar yang efektif. Aku sudah mencoba beberapa cara, tapi emang seringkali itu masih bingung dan ngerasa ada yang bener-bener emang gak cocok. Jadi, aku rasa kita sama-sama perlu cari strategi belajar yang lebih nyaman deh sama matematika supaya bisa dipahami juga lebih mudah. Mungkin kita bisa saling berbagi metode belajar yang kita coba dan lihat mana yang paling efektif buat kita. Baik, saya sangat bangga melihat teman-teman bagaimana kalian bisa saling mendukung dan memberikan saran yang membangun untuk Pandu. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga pada teman-teman kalian. Sikap seperti ini sangat penting dalam menghadapi tantangan termasuk dalam belajar matematika. Oke, bagaimana menurut pendapat Pandu? Baik, terima kasih Pak dan juga teman-teman atas semua masukannya. Jujur, saya merasa lebih lega karena ternyata saya tidak sendiri menghadapi kesulitan ini. Setelah mendengar saran dari kalian, saya sadar bahwa saya harus mulai fokus pada proses belajar saya sendiri, bukan hanya tekanan dari orang tua. Baik, terima kasih Pandu. Baik, Bapak sangat senang jika teman-teman sudah memberikan pendapat kepada teman yang lain. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin memberikan pendapat atau bertanya kepada Bapak? Saya Pak, jadi saya ingin bertanya. Saya itu sering kesulitan memahami konsep dasar dalam matematika, terutama dalam aljabar dan persamaan kuadrat. Nah, saya juga sudah mencoba menghafal rumus, tapi begitu soal sedikit berubah, saya tuh langsung bingung. Nah, saya tuh juga merasa masih takut untuk bertanya di kelas karena khawatir kalau diajak sama teman-teman. Nah, menurut Bapak bagaimana cara agar saya itu lebih bisa percaya diri dalam bertanya dan memahami konsep matematika dengan lebih baik, Pak? Baik, terima kasih Riko atas pertanyaannya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang solusi untuk kesulitan yang kamu hadapi, saya ingin mengingatkan kembali tujuan dari sesi konseling kelompok ini. Di awal pertemuan kemarin, kita telah menyepakati beberapa hal yang penting, yaitu menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi, saling mendukung tanpa menghakimi, dan bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam belajar matematika. Oke, di sesi ini kita akan fokus pada eksplorasi masalah yang kalian alami dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat bahwa setiap orang memiliki tantangan yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu kalian menemukan cara belajar yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan diri,
serta mengatasi rasa takut dan tekanan yang kalian rasakan. Gitu teman-teman. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik teman-teman, konseling kelompok ini bukan hanya tentang mencari solusi dari saya sebagai konselor, tetapi juga tentang bagaimana kalian bisa saling mendukung dan berbagi pengalaman. Terkadang mendengar cara orang lain mengatasi kesulitan bisa memberi kita ide baru yang bisa diterapkan dalam situasi kita sendiri. Oleh karena itu, teman-teman juga sudah membantu memberikan tanggapan pada teman yang sedang ada bermasalah dengan keluarganya. Bapak sangat mengapresiasi teman-teman semua. Oke, di sini kita sudah di penghujung sesi. Mungkin teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya nggak ada sih, Pak. Saya Kalau juga nggak ada, Pak. Kalau saya juga nggak ada, Pak. Saya juga tidak ada, Pak. Saya juga nggak ada, Pak. Saya juga nggak ada, Pak. Baik, jika begitu Bapak akan menyimpulkan pada sesi konseling pada sore hari ini. Di awal sesi kita mengingatkan kembali tujuan dari konseling kelompok ini, yaitu untuk mengeksplorasi tantangan yang kalian hadapi dalam belajar matematika serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya. Kita telah mendiskusikan berbagai kesulitan yang kalian alami, mulai dari kesulitan memahami konsep dasar, rasa takut bertanya, kecemasan saat ujian, trauma dari pengalaman buruk, kebosanan dalam belajar, tekanan dari orang tua, hingga sulitnya menemukan metode belajar yang tepat. Namun yang membuat saya bangga adalah bagaimana kalian tidak hanya mengungkapkan tantangan tersebut, tetapi juga mulai melihat kemungkinan solusi dan strategi yang bisa diterapkan. Kalian telah menyadari bahwa memahami matematika bukan hanya tentang menghafal rumus, tetapi juga memahami konsepnya secara lebih dalam. Kalian juga setuju bahwa tekanan dan kecemasan bisa dikurangin dengan latihan yang lebih konsisten serta dengan mencari metode belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya masing-masing. Lebih dari itu, saya melihat bagaimana kalian yang mendukung dan memberikan saran atau satu sama lain. Kalian tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap teman-teman. Kalian yang mengalami hal serupa ini adalah hal yang sangat positif, karena belajar menjadi lebih mudah ketika kita memiliki lingkungan yang mendukung dan nyaman. Apakah teman-teman semua paham? Paham. Sangat paham, Pak. Mbak. Baik. Kita akhiri saja sesi konseling pada sore hari ini, teman-teman. Mungkin minggu depan kita bertemu lagi. Terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Siapa balik ya? Aku. Langsung apa? Se. Mbak. Se. Ringingin begitu. Oh, Cuk. Oh, Lara banget. lo kuwi 20 menit. Udah bilang, udah selesai. Gitu. Wih, malahan wih. Mbak mau tag lagi sekali lagi gitu. Beda konselor. Siapa namanya? Iya, kan? Di sini nggak? Hari ini orang Aku yang mau tag. Nanggung. Mbak, ini